Berhentilah sejenak, karena baru-baru ini Cina memberitahu Amerika Serikat, ambil daging sapimu dan pulang. Ini berarti 150.000 ton daging hilang dalam semalam tanpa peringatan, tanpa tawaran solusi, hanya penolakan. Namun, itu bukan sekadar soal daging, itu adalah tentang kekuatan aliansi. Ini berarti kerugian $500 miliar bagi kehidupan banyak orang Amerika. Sementara Washington berjuang, coba tebak siapa yang dengan tenang duduk di kursi kosong di meja negosiasi? Moskow. Mereka bahkan tidak perlu mengetuk pintu. Tetapi apa yang menyebabkan Cina berpaling dari AS? Mengapa Rusia menjadi pihak yang paling diuntungkan? Menurut Reuters, penolakan tersebut terjadi setelah serangkaian inspeksi mendalam di pelabuhan Guangdong dan Shanghai, yang dimulai hanya 48 jam setelah AS memperluas tarif pada kendaraan listrik Cina. Meskipun pernyataan resmi menekankan standar kesehatan, analis dari Rabobank dan Peterson Institute berpendapat bahwa tindakan ini adalah balasan. Anda tidak akan menghentikan impor daging sapi senilai $500 miliar hanya karena kesalahan administratif, tegas Chad Bond, peneliti senior di PIE. Ekspor daging sapi AS ke Cina mencapai $1,28 miliar pada tahun 2024, meningkat dari $957 juta tahun sebelumnya, menjadikannya salah satu jalur perdagangan yang paling menguntungkan dan berkembang pesat. Memutuskan hubungan ini tanpa pemberitahuan diplomatik sebelumnya menunjukkan adanya perubahan strategis, bukan sekadar masalah regulasi. Namun, mengapa mengambil risiko ini sekarang? Mengapa menyerang sektor pertanian Amerika? Disinilah cerita menjadi semakin menarik. Dampak dari situasi ini tidak hanya terasa secara langsung. Ini adalah masalah yang sangat pribadi. Dalam 2 minggu terakhir, lebih dari $520 juta dalam pesanan telah dibatalkan atau dialihkan. Menurut Departemen Pertanian AS, para peternak di Texas, Kansas, dan Nebraska yang menyuplai lebih dari 70% daging sapi AS untuk Cina sekarang terjebak dengan stok penuh dan tidak ada pembeli. Dalam wawancara dengan Wall Street Journal, Clayton Ree, seorang produsen ternak dari Nebraska dengan kontrak senilai $14 juta yang kini tidak jelas nasibnya, menyatakan, "Kami telah menyiapkan pengiriman untuk kuartal kedua berdasarkan proyeksi dari Januari. Sekarang kami terpaksa menjual dengan kerugian kepada pembeli lokal yang enggan menerima volume besar." USDA melaporkan bahwa harga grosir daging sapi turun 7,3% antara 5 Maret dan 18 Maret akibat kelebihan pasokan. Presiden American Cattlemen's Association, Ethan Lane, mengungkapkan kepada Bloomberg, "Cina adalah pasar pertumbuhan kami. Kehilangan akses ke pasar tersebut akan menghancurkan investasi yang telah kami bangun selama bertahun-tahun dan berdampak jauh lebih luas, mulai dari peternak hingga industri hilir, pemasok pakan, pengemudi truk, dan logistik rantai dingin bahkan bisa menyebabkan PHK." Namun, serangan ini tidak acak. Ini adalah langkah yang terencana dan politis. Pertanyaan selanjutnya tidak hanya mengenai bagaimana semua ini terjadi, tetapi juga siapa yang mendalangi situasi ini. Meningkatnya ketegangan perdagangan antara AS dan Cina dimulai pada Februari 2025, ketika Presiden Trump, dalam masa jabatannya yang kedua, mengenakan tarif 25% pada kendaraan listrik, baterai, dan komponen tanah jarang dari Cina senilai $38 miliar dengan alasan keamanan nasional dan persaingan yang tidak sehat. Dalam waktu 72 jam, Beijing merespons secara diam-diam dengan menghentikan impor daging sapi secara selektif, mengklaim itu sebagai masalah kendali mutu. Data dari Bea Cukai Cina menunjukkan bahwa tingkat penolakan produk daging AS melonjak hingga 430% dibandingkan Januari, menandakan adanya kampanye terkoordinasi, bukan sekadar penegakan hukum acak. Seorang juru bicara Kementerian Perdagangan menyatakan kepada Xinhua News, "Impor harus memenuhi standar keamanan kami, terlepas dari asalnya." Sementara itu, media pemerintah menyoroti hubungan antara ketergantungan pertanian dan kerentanan geopolitik. Namun, para pakar perdagangan melihat situasi ini sebagai langkah strategis. Trump menyerang teknologi mereka, dan mereka menyerang basis pemilihnya, kata Wendy Cutler, wakil presiden di Asia Society Policy Institute dalam wawancara dengan CNBC. Dengan negara-negara pertanian yang krusial bagi strategi pemilihan kembali Trump, langkah ini menunjukkan bahwa Cina menggunakan daging sapi sebagai alat tekanan. Sementara AS mengalami dampak serius, pemasok lain diam-diam mengambil keuntungan. Ekspor daging sapi Rusia ke Cina melonjak 312% tahun ke tahun pada kuartal pertama 2025, mencapai 38.000 ton lebih dari 5 kali lipat rata-rata triwulanan, menurut Administrasi Umum Bea Cukai Cina.
Bagaimana mereka bisa bergerak secepat itu? Perjanjian bilateral tahun 2023 antara Moskow dan Beijing membentuk sistem sertifikasi veteriner bersama, memungkinkan ekspor dari 40 pabrik pengolahan Rusia yang sebelumnya dilarang. Pada November 2024, koridor kereta api yang menghubungkan wilayah Volgograd Rusia dengan Xinjiang dibuka sebagai bagian dari inisiatif Sabuk dan Jalan, mengurangi waktu transportasi hingga 2/3. Ini bukan kebetulan, kata Wakil Menteri Pertanian Rusia, Alexei Kurdukov, kepada RIA Novosti. Ini adalah hasil dari penyelarasan strategis dan diplomasi infrastruktur. Sistem pembayaran bilateral menggunakan yuan dan rubel juga menghilangkan risiko dolar, yang menjadi kendala dalam transaksi AS-Cina. Namun, dapatkah Rusia benar-benar memenuhi permintaan besar dari pasar Cina? Menurut proyeksi pertanian OECD FAO, Cina mengonsumsi 10,6 juta ton daging sapi pada tahun 2024, dengan impor mencapai hampir 25%. AS menyuplai 285.000 ton tahun lalu. Meskipun Rusia mengalami pertumbuhan pesat, kontribusinya masih jauh di bawah 15% dari total volume tersebut. Jadi, bagaimana rencana Rusia untuk meningkatkan produksinya? Pada awal tahun 2025, pemerintah Rusia mengumumkan paket subsidi senilai 1,1 miliar dolar untuk menggandakan produksi daging pada tahun 2027, khususnya untuk peternakan sapi yang berorientasi ekspor. 3 fasilitas pakan ternak besar sedang dibangun di Voronezh dan Kursk, masing-masing dirancang untuk memelihara lebih dari 100.000 ekor sapi per tahun. Rusia memiliki lahan subur, tenaga kerja, dan kini dukungan logistik yang kuat, kata Olga Ova, seorang ekonom perdagangan di Universitas Negeri Moskow. Namun, skeptisisme tetap ada terkait standar keselamatan dan keandalan rantai dingin. Beijing tampaknya bersedia mengambil risiko demi loyalitas geopolitik, tetapi Cina juga memiliki pilihan lain yang mapan. Mengapa Cina beralih secara dramatis ke Rusia sekarang? Argentina, yang pernah menjadi pemasok daging sapi terbesar kedua bagi Cina dengan kontribusi 21% dari total impor pada tahun 2021, kini menghadapi ketidakstabilan ekonomi yang menggerogoti keandalannya. Sejak agenda deregulasi Javier Milei pada akhir tahun 2024, inflasi melambung hingga 207% tahun ke tahun, menurut Indeks Argentina. Penundaan dalam izin ekspor dan kontrak yang dihentikan akibat anjloknya peso membuat harga jangka panjang menjadi tidak stabil. Sementara itu, Australia, yang sebelumnya menjadi pemasok utama, kesulitan mendapatkan kembali kepercayaan Beijing setelah perselisihan terkait jelai dan anggur pada tahun 2020. Meskipun beberapa larangan terhadap pabrik daging sapi Australia dicabut pada tahun 2023, inspeksi sporadis kembali dilaksanakan pada Februari 2025, menambah keraguan. Menurut Stephen Kenner, peneliti di United States Study Center di Sydney, hubungan dagang telah mencair tetapi belum pulih sepenuhnya. Pada Januari, 3 pengiriman dari Australia ditolak karena melampaui batas residu mikroba, menimbulkan keraguan baru. Dari perspektif Beijing, Rusia mungkin menawarkan konsistensi yang lebih sedikit dalam volume, tetapi lebih banyak keselarasan dalam kebijakan dan pembayaran. Akibatnya, Cina memilih risiko yang dapat dikendalikannya ketimbang bermitra dengan sekutu yang tidak dapat dipercaya. Namun, apakah masalah kualitas ini sebenarnya menjadi pendorong utama, atau hanya kedok untuk sesuatu yang lebih besar? Ekspor daging sapi Argentina ke Cina, yang pernah dominan dengan lebih dari 515.000 ton pada tahun 2020, turun hampir 32% pada tahun 2024, menurut Institut Statistik Nasional Argentina. Sebagian besar akibat reformasi dolarisasi peso yang agresif oleh MLE yang mengganggu stabilitas kontrak harga. Pada Maret 2024, Cina menangguhkan 14 pabrik Argentina karena kekhawatiran akan penyakit kaki dan mulut di Provinsi Salta, dengan alasan ketidakpatuhan terhadap protokol Organisasi Kesehatan Hewan Dunia. Sementara itu, Australia, yang sebelumnya merupakan pemasok terbesar Cina, telah berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaan setelah Beijing memblokir beberapa pabrik pada tahun 2020 akibat ketegangan politik. Meskipun larangan sebagian dicabut pada akhir tahun 2023, Bloomberg melaporkan bahwa 3 pengiriman utama Australia ditolak pada Januari 2025 karena residu antimikroba yang berlebihan. Kepercayaan belum sepenuhnya pulih, kata Dr. Vivian Wang, analis kebijakan keamanan pangan di Universitas Sydney. Preferensi Cina kini condong ke pemasok yang menawarkan keselarasan politik dan kepatuhan sanitasi, bukan hanya volume. Preferensi ini menarik perhatian di Moskow. Namun,
Mengapa daging sapi Rusia, yang dulunya dianggap tidak layak untuk pasar elit, kini menjadi pilihan menarik bagi Beijing? Pada kuartal pertama 2025, impor daging sapi Rusia oleh Cina melonjak menjadi 41.000 ton, naik dari hanya 9.800 ton selama periode yang sama pada tahun 2023, menurut Administrasi Umum Bea Cukai Cina. Peningkatan ini tidak hanya didorong oleh harga. Meskipun daging sapi Rusia rata-rata 12% lebih murah dibandingkan daging sapi Australia pada kuartal ini, menurut analis komoditas Aflo, yang membedakan Rusia adalah keselarasan dengan infrastruktur pembayaran Cina. Sejak Desember 2024, 89% pengiriman daging sapi Rusia ke Cina telah ditransaksikan dalam yuan atau rubel, sepenuhnya menghindari dolar AS, menurut data dari Bank Cina. Beijing lebih menghargai prediktabilitas daripada kesempurnaan, kata Maxim Sokolov, CEO ekspor pertanian Rusia kepada TASS. Secara logistik, koridor kereta api pertanian baru Rusia yang beroperasi sejak November mengurangi waktu pengiriman ke Cina dari 28 hari melalui laut menjadi hanya 11 hari melalui kereta api. Efisiensi ini, ditambah dengan keselarasan politik, telah mengubah citra Rusia dari sekadar pemasok cadangan menjadi mitra strategis dalam kalkulasi keamanan pangan Beijing. Namun, ini bukan hanya tentang daging sapi. Ini berkaitan dengan pergeseran geopolitik yang lebih besar yang terselubung dalam perdagangan pertanian. Pada 7 Maret 2025, Kementerian Perdagangan Cina memberlakukan tarif baru pada 711 produk pertanian AS, termasuk sorghum, almond, daging babi, dan susu, yang mewakili nilai perdagangan tahunan sebesar 11,6 miliar dolar. Ini terjadi hanya beberapa hari setelah kantor perwakilan dagang AS mengembalikan 3.001 tarif pada barang-barang teknologi Cina senilai 35 miliar dolar. Menurut Wall Street Journal, tarif pertanian baru ini merupakan serangan paling komprehensif terhadap barang-barang pertanian AS sejak Perang Dagang 2018. Kepala Ekonom USDA, Seth Maya, memperingatkan bahwa ekspor kedelai, yang bernilai 14 miliar dolar pada tahun 2024, dapat turun hingga 22% pada tahun 2025 jika hambatan balasan terus berlanjut. Akan tetapi, ini bukan balas dendam, kata Alicia Garcia Herrera, Kepala Ekonom Asia Pasifik di Natos. Ini adalah pemisahan jangka panjang. Tarif ini dirancang untuk menargetkan ekspor dari negara bagian merah, memberikan tekanan di daerah yang secara politik merugikan, sambil menghindari barang-barang penting seperti litium atau semikonduktor. Ini bukan sekadar hukuman ekonomi, ini adalah gangguan strategis. Siklus pembalasan ini justru menyusutkan pasar daripada melindunginya, kata Chad Hart, ekonom pertanian di Iowa State University, dalam wawancara dengan Reuters. Sementara itu, Cina mengunci kontrak jangka panjang untuk daging sapi dengan Rusia dan Kazakhstan, serta menandatangani paket perdagangan berbasis yuan yang membuat daging sapi AS berbasis dolar menjadi kurang menarik. Jika tren ini terus berlanjut, AS berisiko kehilangan akses permanen ke pasar protein yang tumbuh paling cepat di Asia. Tanpa alternatif yang jelas, perang dagang ini menjadi kurang tentang leverage dan lebih tentang isolasi yang ditimbulkan sendiri. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, subscribe, share dan berlangganan channel YouTube ini agar tidak ketinggalan video menarik lain. Sampai jumpa.